Ini beberapa proses sebenarnya yang juga kami lakukan di Kampung Bulo, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagaimana berdiskusi dengan mereka, kemudian juga melihat dari dekat bagaimana pemanfaatan sumber daya alamnya di sana, kemudian juga bagaimana dukungan dari pihak-pihak perangkat desa gitu, atau kampung ya, kalau saya sebut kampung, dan juga pemerintah daerah kabupaten yang juga memiliki komitmen, dan ini bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana bersinergi, dan juga pengakuan disampaikan Mas Farid tadi, pengakuan dari pemerintah itu sendiri, upaya-upaya masyarakat ini bisa menjadi bagian untuk pencapaian target MPA Vision tadi yang memang cukup besar gitu ya, dan itu tidak hanya melalui kawasan konservasi tapi juga di luar kawasan konservasi, baik itu inisiatif dari masyarakat, universitas, kemudian LSM, maupun juga pihak-pihak swasta, termasuk juga TNI tadi yang disampaikan Mas Farid. Jadi ini proses-proses yang berlangsung di tingkat kampung gitu ya, tadi yang disampaikan dari mulai pusat, kemudian di provinsi, kemudian di kabupaten, dan ini proses di tingkat kampung. Nah, mereka memiliki kawasan kelola gitu ya, sekitar 131 hektar. Nah, mereka membagi dari sekian 131 hektar itu sekitar 7,8 hektar sebagai daerah larang ambil atau yang dilindungi di situ. Kemudian ada luas area penangkapan, ya, boleh menangkap ikan, itu ada sumber daya alam pesisir di situ sekitar 121 hektar. Kemudian juga ada area budidaya 1,5 hektar. Jadi salah satu juga budidaya yang dikembangkan di sana itu adalah teripang yang memang memiliki habitatnya di Lamun. Jadi ini juga yang menjadi menarik, bagaimana juga mereka memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak hanya mengambil, tapi bagaimana memberdayakan teripang itu sendiri sebagai salah satu manfaat ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, di Kampung Bulu itu sendiri, mereka itu menamakan kawasan konservasi pesisir berbasis masyarakat yang memang ini sudah didorong dan ditetapkan melalui peraturan kampung. Jadi ini bagaimana konservasi alam masyarakat gitu ya, yang memang memiliki perhatian yang luar biasa gitu, yang terhadap konservasi, tapi juga bagaimana memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut secara lebih berkelanjutan. Dan ini juga mendorong proses-proses ini ke tingkat kabupaten dan provinsi, untuk juga bagaimana dari pihak pemerintah memiliki dukungan juga, yang ini juga menjadi penting, karena selain itu juga bagaimana nanti dorongan-dorongan terhadap bagaimana SDGs desa ya. Saat ini juga banyak yang, ataupun dari Kementerian Desa sendiri mengharuskan bagi desa memiliki SDGs, yang salah satunya atau salah duanya adalah kegiatan untuk tujuan-tujuan mitigasi adaptasi perubahan iklim, dan juga bagaimana mereka memperhatikan kehidupan ataupun sumber daya di laut gitu, seperti itu. Jadi nomor 13 dan 14 itu menjadi salah satu poin untuk SDGs desa. Tetapi juga di tataran yang lain sebenarnya juga ada target-target yang tadi kita sampaikan dari pusat juga, termasuk juga dari internasional, bagaimana kontribusi ini bisa usaha-usaha pemerintah, masyarakat ini bisa berkontribusi terhadap capaian-capaian di tingkat nasional maupun tingkat global. Jadi mungkin ini yang menjadi poin juga, bagaimana upaya dari masyarakat yang mungkin kecil gitu ya, tetapi kalau ini banyak dilakukan di tiap-tiap desa atau kampung pesisir gitu, yang mungkin bisa banyak kontribusi itu bisa lebih besar seperti itu. Jadi upaya-upaya kecil ini mungkin bisa mendorong bagaimana OICM ala kampung atau ala desa gitu ya, yang kemudian bisa direcognize atau bisa diakui oleh pemerintah, dan ini menjadi salah satu kontribusi kita terhadap capaian-capaian nasional maupun di tingkat global. Jadi mungkin itu yang proses-prosesnya, dan memang tidak mudah karena panjang ya prosesnya, untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan tapi juga melindungi, tetapi juga bagaimana ada budidaya-budidaya yang bisa dilakukan di sekitar kampung mereka di pesisir ya, itu lebih berkelanjutan. Nah, mungkin ada beberapa pembelajaran tadi ya sebenarnya yang dari proses yang kami lakukan, mungkin tidak terlepas juga dari disampaikan Mas Farid tadi, bagaimana nanti ada peningkatan koordinasi dan komunikasi ya dengan para pihak, termasuk pusat, daerah, dan masyarakat, untuk mengintegrasikan inisiasi lokal atau kearifan lokal gitu ya, ada di masing-masing tempat ya. Kemudian juga adanya pengakuan tadi yang seperti sampaikan juga Mas Farid, dan ini juga muncul gitu ya, bagaimana pengakuan dari upaya masyarakat untuk konservasi di luar kawasan konservasi sebagai kontribusi terhadap capaian kebijakan nasional dan internasional, terutama tadi untuk MPA Vision tadi, dan kemudian bagaimana keberadaan OICM ini bisa memberikan manfaat konservasi sumber daya alam di sana, pelindungan spesies, kemudian habitatnya, tetapi juga mata pencarian berkelanjutan, dan juga bagaimana kolaborasi multi pihak gitu ya, penting untuk pencapaian target dari OICM sendiri, karena tanpa dukungan para pihak terkait mungkin tidak akan mencapai di MPA Vision 2045. Jadi memang sekali lagi kolaborasi ini sangat penting, dan
bagaimana bersinergi antar NGO, antar masyarakat, antar pemerintah, dan juga mungkin tadi disampaikan awal bagaimana kontribusi dari pihak swasta ataupun TNI gitu ya, yang bisa memberikan apa namanya, bisa berkolaborasi dan memberikan capaian-capaian untuk target OCM. Mungkin itu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saat ini kan basis kita di RCBP 3K ya, bagaimana dari masing-masing daerah, terutama apa namanya di level provinsi, itu sudah membuat peta spasial gitu ya tentang rencana zonasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil, pesisir dan pulau-pulau kecil itu juga menjadi bagian penting yang diharapkan sebenarnya basisnya dari situ. Nah, sementara OICM ini kan bagaimana inisiasi itu di luar kawasan konservasi. Dan sebenarnya ini menjadi catatan penting juga bahwa ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif sebenarnya, karena ketika sudah diklaim menjadi menjadi kawasan, kira-kira kawasan konservasi yang dikelola negara, maka akan sangat apa namanya, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi lah kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya potensi klaim itu kan bisa diminimalisir ketika di masing-masing daerah memiliki RCBP 3K yang memang itu sudah terupdate. Jadi kan mereka punya zonasi, punya kawasan-kawasan untuk bagaimana kawasan dilindungi, bagaimana budidaya dan sebagainya. Jadi mungkin itu untuk meminimalisir itulah kira-kira bagaimana overlapnya. Dan yang kedua, proses-proses dialog maupun konsultasi itu kan sangat penting gitu, Bro. Nah, ini yang juga menjembatani bagaimana meminimalisir overlap tadi, sehingga upaya-upaya dari masyarakat termasuk juga pemanfaatan sumber daya alam mereka yang saat ini berada bisa dioptimalkan dan bisa apa namanya, bisa dikelola dengan masyarakat lebih baik. Jadi basisnya seperti itu mungkin kalau menurut saya, Mbak. Jadi memang bagaimana perencanaan-perencanaan RCBP 3K-nya, RCBP 3K-nya, kemudian juga dari aspek konsultasinya dan juga dan sosialisasinya. Jadi ini sangat penting supaya apa yang sudah dilakukan di tingkat tapak itu juga bisa diketahui di tingkat lebih tinggi, tidak hanya membuat garis gitu kira-kira ya. Jadi tapi turun ke lapangan bagaimana berdialog, berdiskusi, jadi ini bisa mengurangi overlap tadi. Mungkin itu Mbak, kira-kira sedikit poin yang kita sampaikan. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Om Kris. Ketemu lagi kita di online. Om Kris kawan lama tuh Mbak. Jadi baik, terima kasih atas poin yang disampaikan Om Kris. Jadi yang untuk poin pertama, sebenarnya di dalam kriteria apa namanya formulir uji petik juga sudah ada Om Kris. Jadi di situ ada poin terkait dengan ancaman terhadap ekosistem maupun satwa dilindungi ya, biota dilindungi sebelum adanya pengelolaan dilakukan. Jadi memang itu proses-proses yang juga memetakan ancaman-ancaman, baik itu penangkapan ikan secara destruktif, kemudian ada penambangan ya, baik itu terumbu karang misalnya pasir, kemudian juga dampak limbah, kemudian juga sampah gitu ya. Terkait juga hal lain misalnya ada apa namanya kegiatan diskusi lain. Jadi itu juga menjadi catatan dalam apa namanya pengembangan OICM itu sendiri Om Kris. Jadi ini juga tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan baru, itu juga menjadi poin. Nah, di dalam formulir uji petik itu juga sendiri ada kolom yang nanti informasi bisa ditambahkan, karena bisa jadi itu tidak termuat di situ, tapi ketika ada hal baru gitu, misalnya ada pengeboman tadi kan, mungkin ada penangkapan dulu selain pengebom, mungkin juga ada kompresor dan misalnya ya, atau ada lain yang memang tidak termasuk dalam poin dalam apa namanya kriteria itu bisa ditambahkan. Jadi ini juga bisa mengadopsi sebenarnya informasi-informasi terkini dari tingkat tapak terkait dengan ancaman-ancaman terhadap ekosistem itu sendiri maupun terhadap biota laut gitu. Jadi itu yang apa namanya yang masuk. Kemudian yang poin kedua sebenarnya oke, yang poin pertama tadi sama Om. Jadi memang industri juga masuk di situ gitu ya. Jadi ada penangkapan tadi berlebihan masuk di situ, kemudian juga ada polusi ya atau berlimbah masuk di situ, kemudian ada tambang dan segala macam sudah masuk di sana. Tetapi ketika itu belum masuk ya di dalam kriteria sebenarnya bisa ditambahkan nanti dalam apa namanya kriteria ataupun uji petiknya, formulirnya, formulirnya sendiri. Yang kedua terkait dengan praktek pengelolaan perairan yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Ini definisi ini yang kemudian sebenarnya kita adopsi gitu dari teman-teman IUCN sendiri. Nah, kita mengadopsi berbagai hal sebenarnya yang kemudian kita kontekstualisasikan di Indonesia gitu, karena di situ juga kita berbicara terkait dengan apa namanya kawasan-kawasan menurut tata ruang nasional misalnya ataupun daerah gitu ya, itu juga ada masuk. Kemudian juga terkait dengan bagaimana legalitas area kelola masyarakat di situ, dan juga ada sebenarnya ada hal-hal penting terkait juga dengan kelembagaan. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga adalah keanekaragaman. Jadi di situ ada apa sih keanekaragaman yang penting ataupun spesies dilindungi. Kemudian juga ada terkait dengan
tadi ancaman, kemudian juga ada profil Kehati misalnya, apakah di situ ada mangrove-nya, apakah di situ ada lamunnya, terumbu karang termasuk ikan dan segala macam, di situ juga ada. Dan ini juga sebenarnya sudah masuk selain itu aspek sosial ekonomi. Jadi selain juga tadi ada kelembagaan, ada keanekaragaman hayati, ada sosial ekonomi dan budaya, di situ juga ada informasi-informasi terkait dengan praktek-praktek yang dilakukan di tingkat masyarakat. Nah, kalau yang di ASEAN biasanya berbicara masalah indigenous people misalnya seperti itu juga bisa mengadopsi poin-poin itu. Nah, ini yang juga menarik sebenarnya ada ruang atau informasi yang disediakan ketika ada temuan-temuan lain yang ada di tingkat tapak. Jadi itu juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah termasuk juga dari ASEAN sendiri bahwa ada hal menarik di tingkat lokal gitu termasuk juga misalnya kearifan lokalnya, ada aspek-aspek food security-nya di sana. Nah, itu juga menjadi penting untuk bisa menjadi kontribusi yang lain, tambahan kira-kira seperti itu ya untuk apa namanya kriteria-kriteria yang dikembangkan oleh ICN. Nah, saat ini memang seperti yang disampaikan Mas Farid tadi, kita mengadopsi beberapa informasi dari ICN yang kemudian kita kembangkan di tingkat Indonesia sesuai dengan keindonesiaan, kira-kira seperti itu. Itu kira-kira Om Chris. Ya, terima kasih, Mbak. Makasih Mas Cahyo. Jadi memang sebaiknya proses-proses itu dilakukan dari tingkat bawah ya. Dan ini yang kita bilang sebagai langkah-langkah partisipatif itu memang tidak cepat gitu ya, karena apalagi tadi ada pemekaran kampung. Nah, ini juga sebenarnya menjadi titik diskusi kita juga ketika hanya satu perkam atau perdes kira-kira seperti itu ya, karena juga membutuhkan dukungan dari desa-desa lain atau kampung-kampung lain. Nah, ini juga sebenarnya prosesnya tetap harus mulai dari bawah gitu supaya semua informasi, semua proses itu diketahui oleh masyarakat, termasuk juga ketika ada kesepakatan-kesepakatan aturan main di situ yang kemudian diterbitkan dalam bentuk perdes atau perkam itu bisa diwadahi dari tingkat bawah. Jadi memang mekanismenya tetap harus mulai dari bawah gitu karena kita prosesnya partisipatif, apalagi kita bicara bottom up gitu ya dari tingkat bawah. Dan ini juga mau tidak mau ketika ada pemekaran kita mulai mendiskusikan kembali gitu. Ketika ada baik itu dusun maupun desa, harapan kita ini juga menjadi penting untuk mendapatkan gambaran dari pihak-pihak terkait di dusun ataupun desa tersebut. Jadi mekanisme tetap harus desa dulu kemudian turun ke tingkat dusun, menyampaikan itu ke pihak-pihak terkait di tingkat bawah gitu. Jadi kita juga masuknya lewat desa, atau juga nanti ketika ada pertemuan tingkat desa akan dipanggil ataupun diundang masyarakat perwakilan misalnya tingkat dusun, adatnya misalnya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan misalnya karena juga memanfaatkan sumber daya alam di pesisir ya. Ketika musim ombak tinggi misalnya kadang-kadang ibu-ibu yang banyak memanfaatkan sumber daya alam di sekitar apa namanya Lamun misalnya itu juga penting sebagai apa namanya peserta juga di situ sebagai apa namanya bagian dari masyarakat. Kemudian juga ada misalnya kelompok agama juga di situ. Nah, ini juga menarik karena menjadi bagian juga untuk bagaimana mekanisme itu berjalan dengan apa namanya partisipatif. Itu seperti itu, Mbak. Itu Mas Cahyo. Udah lama gak ketemu sama Om Awe, mungkin semoga aja masih ingat saya. Kita pertemuan terakhir di Makassar ya. Iya, jadi Om Awe ada situasi yang sebenarnya menginisiasi adalah dusun-dusun itu sendiri. Jadi ada desa, dia punya dusun. Nah, dusun itu yang masih menjalankan yang mungkin sesuai dengan kriteria-kriteria dari WCM tersebut. Maka kepala dusun lah yang punya inisiatif untuk melakukan pelaksanaan seperti OCM lah, kayak gitu. Maka apakah step by step-nya itu harus sesuai dengan apa ya, bicara dulu dengan desa atau tidak gitu, Mawe. Terus, nah emang situasinya di sana itu salah satu inilah di tempat di Seram Timur, mereka emang kalau memang ada pemekaran mereka akan pemekaran gitu. Karena kan ada dana desa ya kayak gitu. Nah itu bagaimana, apakah mengikuti kriteria saja atau seperti apa gitu, Mawe? Terima kasih. Ya, makasih Mas Ajo. Jadi memang kalau boleh gitu ya, prosesnya tetap bertahap sampai ke desa karena nanti akan ada poin terkait dengan kelembagaan dan pengelolaan. Nanti kan ketika misalnya ada pengelolanya dari mana misalnya, boleh juga nggak apa-apa sebenarnya dari apa yang dusun gitu ya, sebagai kelompok masyarakat atau kelompok adat di sana. Tapi kan kemudian tetap legalitasnya harus ada di sana. Apakah itu SK desa maupun peraturan desa misalnya itu kan juga harus kita cantumkan di sana. Atau hanya sekedar misalnya kesepakatan antar warga di dusun. Jadi memang alangkah baiknya memang proses itu dari bawah tidak apa-apa, tetapi tetap dikomunikasikan dengan desa. Karena nanti ketika ada apa namanya form yang untuk apa namanya uji petik tadi ya Mas Farid ya, itu juga ada poin yang terkait dengan kelembagaan pengelolaan kawasan dan juga nanti aturan-aturan apa yang ada di sana. Jadi alangkah baiknya memang diketahui oleh desa, walaupun inisiasinya oleh dusun tidak apa-apa. Nanti bisa dimasukkan dalam legalitas pengukuhan kelembagaan dari tingkat dusun tidak apa-apa. Jadi tetap komunikasi lewat desa Mas Ayo. Betul sekali Pak Pius.
Saat ini memang OECM ini kan sesuatu hal yang baru di Indonesia, yang mana kita coba menurunkan itu dari beberapa kesepakatan-kesepakatan global, dan memang Indonesia menjadi salah satu negara yang sepakat gitu ya untuk melaksanakan itu. Kita juga ada beberapa rencana untuk bagaimana membumikan istilahnya begitu ya OECM, karena dia menjadi suatu approach yang baru dan juga istilah yang baru. Salah satunya dengan mengobrol seperti ini, bagaimana kita bisa bercerita apa itu OECM dan lain sebagainya. Nah, menurut pengalaman kami setelah kita melakukan audiensi gitu ya ke pemerintah daerah, ada juga dari teman-teman WWF di sini yang sudah melakukan advokasi ke NTT juga, mungkin Pak Yus sudah mengetahui hal itu. Di beberapa lokasi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah cukup excited gitu dengan adanya si OECM ini, karena dengan jalannya kawasan konservasi saat ini atau NPA gitu ya, di Taman Nasional atau kawasan konservasi perairan, itu memang membutuhkan banyak sekali cost dalam implementasinya. Dan kita ketahui bahwa pihak pengelola kawasan konservasi itu kan beraneka ragam ya. Ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang pengelolanya itu di daerah. Sedangkan pemerintah daerah juga punya keterbatasan dalam resources dan sebagainya. Sehingga OECM ini diharapkan menjadi salah satu opportunity ya, kesempatan bagi masyarakat, bagi pemerintah desa dan juga pemerintah pusat untuk berkolaborasi bersama dalam menjaga biodiversity gitu ya. Dan kemudian saat ini kita sedang mencoba meramu gitu ya, atau menyusun suatu pendekatan bagaimana OECM ini bisa teroperasionalisasi gitu dengan baik. Ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Bang Cahyo gitu ya, bagaimana peran desa, kemudian bagaimana dusun dan sebagainya. Saat ini juga berdasarkan diskusi yang berkembang saat ini, peran desa memang harus muncul gitu ya, atau pembagian roles atau peran baik dari pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat itu harus seimbang atau saling melengkapi. Ada juga masukan dari pemerintah provinsi lainnya di NTB itu bagaimana dalam proses transfer kewenangan atau pendelegasian kewenangan dari provinsi ke masyarakat, siapa yang menetapkan, kemudian mekanisme bisnis gitu ya, gimana berjalannya, seperti itu masih dalam penelitian. Nah, mungkin yang perlu disiapkan saat ini adalah memahami definisi dan kriteria OECM tersebut, kemudian mencoba semacam uji petik gitu ya, apakah beberapa lokasi yang menjadi lokasi programnya Bang Pius dengan teman-teman Ananua gitu ya di NTB itu cukup berpotensi menjadi wilayah OECM. Nah, ketika nanti sudah mendapatkan informasi itu, mungkin komunikasi dan koordinasi yang kuat gitu ya, baik dari pemerintah desa dan juga pemerintah provinsi, termasuk misalkan ada kesempatan gitu ya untuk mengetahui rencana pengelolaan ruang di NTB itu seperti apa, itu mungkin bagus juga. Karena dari kriteria yang disusun saat ini, wilayah OECM itu didorongkan di wilayah penangkapan dan juga budidaya. Jadi misalkan kalau ada suatu lokasi dan itu bisa menjadi terletak di lokasi yang esensial gitu ya, misalkan kawasan ekonomi khusus ataupun masuk kawasan migas dan sebagainya, itu juga perlu diketahui gitu. Jadi potensinya sejauh mana. Nah, mungkin kenapa OECM itu juga penting ini, bagaimana seberapa manfaat gitu ya OECM buat masyarakat, karena di OECM sendiri ini menjadi salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan wilayah mereka macam seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ketika nanti mereka sudah sebagai wilayah OECM, pasti itu kan ada beberapa informasi atau requirement yang sesuai kriteria, termasuk spasial atau wilayahnya gitu ya. Wilayahnya sampai mana, kemudian batasnya sampai apa. Nah, ketika nanti proses pengajuan itu nanti akan ada validasi. Nah, di validasi ini nyambung juga tadi dengan pertanyaannya Bang Kris, bagaimana tekanan yang ada di sana, kelembagaan seperti apa, pengelolaannya seperti apa, kawasan spasialnya apakah clear gitu ya, tidak tumpang tindih dengan yang lain. Nah, itu ada proses validasi. Nah, saat ini siapa validatornya itu masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Apakah nanti pemerintah pusat, apakah pemerintah provinsi atau akademisi atau lainnya itu masih belum ada rumusan ke arah situ, tapi beberapa opsi sudah mulai muncul. Jadi misalkan kalau suatu masyarakat itu kemudian dia sudah ditetapkan sebagai OECM, tentunya mereka punya legal standing yang lebih kuat gitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang berurusan dengan ocean grabbing atau land grabbing, itu setidaknya ada tameng lah bagi masyarakat. Oh, ini wilayah kita sudah OECM, kita mengelola ini, kita bermitra dengan pemerintah untuk mengelola lingkungan, biodiversity di wilayah itu. Tiba-tiba misalkan ada suatu oknum gitu ya, membangun apa gitu ya, kita membangun jetty atau memagar atau apa. Nah, itu masyarakat punya legitimasi yang lebih kuat. Salah satu manfaat dari adanya konsep OECM itu.